Halo guys, kembali bersama gue di channel Uhuy Limekun. Hari ini gue bakal meresensi anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2003 adalah My Hero Academia atau Watashi no Shiawase no Kekkon atau ya pokoknya Wata Kekkon. Seperti itu dan ya di episode kemarin bisa bilang greget banget karena sebelum terjadinya Milo lagi si Mio diculik itu memang seperti sudah ada pertanda gitu kalau misalkan Mio ini penculik kan. Salah satunya adalah di mana Jimate ini lupa dibawa sama Mio gitu kan, dan itu akhirnya belum terjadi gitu. Dan yang pastinya ini semua ulah dari bokapnya Koji atau bapaknya Koji ini yang benar-benar mengincar Mio gitu kan agar bisa menikah dengan bagian dari klan Tatsusuhi gitu. Dan makanya kan ini kan menarik gitu, siapa yang mau dijodohin gitu, apakah si Kojinya atau masih tetap kekeh dengan kakaknya gitu. Makanya kalau menurut gua kalau misalnya memang balik ke kakaknya gitu kan, berarti kan ini bakal jadi drama panjang gitu kan. Dan gue yakin pasti kalau kakaknya pun juga udah nggak begitu minat sih menurut gua sih terhadap tawaran dari bapaknya gitu kan. Tapi kalau Koji ya udah pasti dia bakal kontra dong ya kan. Nah, makanya ini otomatis tinggal nunggu Kudo sih emang yang bakal ngabisin si bapaknya Koji ini gitu. Makanya kita lihat apa yang terjadi di episode 6 kali. Kita menunggu belum lagi langsung ke episode 6 dari My Happy Marriage. Let's go. Kita menunggu belum lagi langsung ke episode 6 dari My Happy Marriage. Let's go. Let's go. Ya, semoga makin seru. Pasti makin seru gitu kan. Tapi karena Mio ini lagi diculik, men. Enggak, gue semoga nggak diapa-apain sih. Itu gue takutin. Oh, diikat nih kayak ini. Diikat dari atas nih. Oh iya bener, diikat dari atas dong. Oh, tapi kaki masih di bawah ya, untung ya. Hmm. Tadi gue ngerinya digantung, men. Gue ngerinya. No, kayak. Oh, ada mak. Ada maknya belakangnya. Uh. Siapa yang di awal udah kesel? Nah, ini gue nih. Udah mulai. Pengen gue. Pedes rasanya, men. Ngeliat tadi. Oke. Okay. Kita pening dulu. Rimaskan. こんな幸せっていいですか歌方の夢でもあなたにねあるまでは諦めてたととしていた至りて走なてもそのねしまあなたと幸せをいいですか。Ya kalau lu mau lihat top opening summer versi gua, pokoknya lu tanya di channel gua gitu kan. Lu scroll aja ke bawah gitu kan. Semuanya udah top opening, top ending semua udah deh. Scroll aja. Tekad dan Guntur. Judul yang cukup ini kuat. Iya. Bacot.
bacot. Sokap. Lu sokap. Lu sokap. Oh damn. Oh damn, 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 damn. Lu lu sampai telanjangin Mio, gua hajar lo. Gua hajar lo sumpah. Ini feeling gua ngerobek Kimi no nya nih. Ah. Oh no, no. Bener dirobek dong. Oh, please, come on. Kok come on, Kudo. Come on, Kudo. Aduh, robek dong. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Emosi gua anjir. Jangan, mending diem. Mending diem. Enggak, lu mending diem. Please, please Mio, diem. Please Mio, diem. Diem aja udah. Jangan ngomong apa-apa. Lu diem sampai Kudo datang gitu. Oh, kampret. Ini gue takutin sih, tapi nanti ya di ending. Hmm. Oh, oh, oh. Dan kali ini kuning. Oke. Kudo lu kapan datang? Ini bapaknya Koji mana lagi? Nih dibikin trauma lagi anjir. Aduh, ini let's go. Ya, tetap dengan hmm. Gila sih. Gila sih. Aduh. Ini bapaknya nggak ada. Tolol. Gila sih, ini cuma ngundang trauma doang ini. Gua harap ini jangan sampai terjadi sebenarnya sih. Tapi nanti di ending aja. Iya, jangan menyerahi Mio. Iya. Jangan mau diatur sama mereka gitu. Lu punya kebahagiaan sendiri lo. Oke, cara kekerasan, let's go. Ya, pakai cara kekerasan nih, let's go. Udah nggak ada, udah, ya. Buset. What the hell? Woo.
Buset, no mercy ini anjir. Langsung, langsung. Oke, kalem, 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 Koji, kalem. Nih, lebih kuat. Gue harapannya imbang sih. Bahkan gue harap Koji menang. Koji menang, Kudo menang nih. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh gila, 2 lawan 1 dong. Oh, terlalu OP. Let's go. Terlalu OP, Bung. Oke. Mau ngeluarin jurus apa lagi anjir? Buset, hancur itu rumah. Buset. Bener-bener battle dong di rumah anjir, di halaman rumah. Hancur tuh rumah, gue yakin gue. Kekuatan segede ini, buset, ditebas, siap. Ditangkis, bos. Iya. Hmm. Come on. Gue belum puas, men. Gue belum puas, men. Gue belum puas, men. Gue belum puas, men. Iya, bener. Gue belum puas, men. Please, Kudo. Ajar lebih serius lagi, Kudo. Gila. Itu baru disentil sama Kudo sih. Tapi tetap tujuannya satu. Cari Neo, bener ya. Gila udah. Gak, gak, gak. Iya gila lu, enggak lu. Lu siapa? Wah, kalau udah pakai gue udah pakai ki, udah udah keras nih. Kalau udah pakai hmm, denger, denger. Hmm. Thank you, Koji. Oh, serangan. Oh, damn. Gue nggak tahu nih siapa yang nyerang nih. Masih bapaknya Koji kah yang nyerang kah? Kayaknya sih kalau bapaknya Koji sih. Oh iya bener. Wah gila sih. Bener-bener iya, parah, emang parah. Gue bilang kan hancur. Ini rumah jadi hancur ini gara-gara kalian berantem. Kacau sih. Kacau sih. Kacau sih ini kalau udah ngomongin emosi ini udah gila. Kita lihat apa yang oh, oh, thanks. Aduh. Tetep nggak puas sih gua. Tapi ya aku udah bijak sih. Tetep nggak puas gua. Wah gila sih, ini udah main cekek-cekek udah nggak suka gua nih. Tendang cekek.
Nah, pertanyaan gua, ini Mio bakal ngamuk gak ya? Karena kan dia punya kekuatan kan, dia punya kekuatan besar gitu kan. Nah, pokoknya gua bakal ngamuk apa enggak? Kita dengerin dulu. Wah, gila sih, udah bener-bener sekarat ini. Nice timing. Nice timing. Oh, let's go. Oh, damn. Damn. Oh, gue pikir lu, aduh, jangan, masa mati sih anjir. Tapi gak tau sih. Ini gue yakin Kudo nggak bakal oh, aman. Oh, damn. Oh, ah, deserve it man. Deserve it man. Dis deserve it man. Ya, deserve it man. Ah, ayo lo ditanya. Ayo ditanya lo. Ayo. Gue penasaran sih. Penasaran gue Kudo nyerang Kaya nggak? Kan secara dia cewek kan. Wah, gue nyerang, gue happy banget sih. Mampus lo, diem lo, diem. Bacot emang, bacot emang. Lu cuma iri doang, lu cuma ngerasa nggak bisa apa-apa. uh Mampus lu. Lu daripada bernasib kayak bapaknya Koji, mending lu diem gitu loh. Udah lu ngakuin kalau lu tuh nggak bisa apa-apain udah 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 tuh Koji sabar banget. Koji sabar banget anjir. Tapi wah gila sih. Tuh dengerin tuh, kayak dengerin.
Koji kurang baik apa anjir? Kacau sih. Oh, oke. Oh, oke. Jadi kayak kayak mengingat ke. Oh, oke. Kali ini gue melihat bener-bener ngeliat jelas. Kali gue ngeliat mukanya jelas, mukanya Mio Mio ini. Hmm, iya, mau punya kekuatan. Cuma belum bangun aja. Oh, siapa lagi nih? Oh, ini ada lagi nih musuh yang sebenarnya kayaknya. Kayaknya sih, gue nggak tahu gue. Oh iya, ini habis. Oh enggak, ada, masih ada. Ya berarti tadi itu kayak big, big bossnya sih ngeliat itu kayak. Hmm. Hmm. Emang takdir sih yang emang ya nggak ada yang salah loh. Hmm. Welcome home. Welcome home. Kayak Yurisan merasa bersalah sih. Tapi semuanya intinya itu nggak ada yang salah. Udah, emang ini emang di luar skenario aja sih. Santai aja, santai. Welcome home. Iya. Hmm. Jadi ada satu musuh nanti yang bakal menunggu, atau bisa bilang ya akan merusak eh, hubungannya mereka kembali gitu kan. Ya itu gua nggak tahu siapa gitu. Yang bener-bener eh, ngincer banget namanya kekuatan dari Usuba Clan gitu kan. Atau dari kekuatan ibunya Mio gitu. Ya jadi intinya episode ini benar-benar best best episode, speedless gua. Puas, bener-bener rasanya puas banget gitu. Walaupun dalam hati gua eh pengen banget gitu kan, minimal gitu kan. Gak sih, itu udah minimal sih sebenarnya sih. Maksudnya gue pengen banget bapaknya Koji tuh bener-bener apa kek, bonyok kek, apa kek gitu.
Ya tapi menurut gue fair sih kalau kekuatan supernatural dengan kekuatan supernatural, menurut gue fair fair aja sih. Dan akhirnya dibuat pingsan kan, jadi kayak kudo itu sebenarnya benar-benar menggunakan sebuah perasaan manusiawinya gitu loh, walaupun dia garang gitu kan. Let's go. Ya, jadi episode ini benar-benar gila, gila banget. Ini gue speechless, gue jujur gue speechless banget man. Tapi itu men, ya jadi tetap ya Kudo menggunakan kekuatannya ya kan, bener-bener yang masih dengan taraf atau bisa dibilang masih secara manusiawi sih. Jadi menurut gue jadi bukan yang bakal membabi buta menyerang gitu, enggak gitu kan. Jadi bener-bener yang masih dalam batas wajar. Dari bokapnya Koji dipingsanin ya kan, terus omongan Kaya tadi maksudnya nggak direspon sih, maksudnya nggak sampai tersulut emosinya. Jadi bener-bener yang ya itu urusan lo gitu, maksudnya itu bukan urusan gua dan lu diem aja gitu. Jadi emang Kaya itu emang dari tadi ngomong aja gitu kan, karena murni karena dia tuh iri gitu kan dengan kakaknya gitu, dan juga merasa selalu ngomong serapah yang nggak penting gitu loh. Jadi emang ingin membuat kakaknya tuh sengsara aja gitu kan, seperti itu. Dan untungnya si Kudo membalasnya dengan stay kalem gitu kan. Jadi benar-benar yang nggak yang gimana yang tenang jawabnya, dewasa gitu. Jadi ya gue pribadi sih pengen sih kalau nggak tahu sih, mungkin gue jujur aja sih, gue sebagai laki-laki gitu kan ngelihat kelakuan Kaya gitu kan, ketika melihat misalkan nih, gue contohnya nih, misalkan gue ngelihat si Mio ini kan sakit gitu kan, sampai jatuh, sampai tersiksa gitu kan gara-gara Kaya dan ibunya gitu. Mungkin gue bakal ajar sih, gue nggak peduli dia perempuan atau laki-laki gitu, pokoknya gue bakal ajar. Mau lebih dewasa dari gue, mungkin gue ajar. Tapi itu, gue tidak bisa lebih baik atau gue tidak bisa lebih dewasa dari Koji, atau gue tidak bisa lebih dewasa dari Kudo gitu, yang dimana mereka memerankan perannya dengan sangat baik. Jadi benar-benar menunjukkan kalau ya kiblat, ya gue harus akui ya sebagai laki-laki gitu, gue harus akui memang kalau lu pengen lihat kiblat laki-laki yang baik dan benar-benar laki-laki yang idaman, itu mereka berdua, Koji dan Kudo gitu. Kalau misalkan mungkin teman-teman gue ya kan nonton yang mungkin perempuan gitu kan, mereka adalah kiblat laki-laki yang benar-benar sempurna menurut gue. Jadi yang satu memperjuangkan cintanya ya kan, yang satu melindungi orang yang dicinta. Jadi itu beda sih, itu beda makna loh. Yang satu itu yang gue bilang melindungi orang yang disayang itu kan lebih ke Koji, tapi kalau orang yang dicinta ya si Kudo gitu kan. Jadi bener-bener yang akhirnya Koji ngerasa bahwa ya kalau misalkan Kaya nantinya nggak bahagia atau Kaya nanti kenapa-napa, nanti Mio bakal sedih gitu. Nah kayak kan akhirnya kan Koji bener-bener membuang perasaan itu, bener-bener yang emang dia akhirnya gitu loh, dia akhirnya secara nggak langsung mengikhlaskan Mio ya kan untuk bahagia dengan Kudo, tapi juga dia akan tetap melindungi Mio gitu. Jadi bener-bener melindungi Mio dari jauh. Jadi bener-bener yang ya itu bener-bener luar biasa menurut gue. Jadi bener-bener salah satu kiblat bisa dibilang ya pria atau kiblat laki-laki yang baik itu emang mereka berdua sih, the best menurut gue sih. Ini udah no comment sih, bener-bener no counter lah, sumpah. Ini bener-bener nggak ini sih, nggak expect sih menurut gue. Jadi bener-bener nggak nyangka dari yang lebih tepatnya dari musim spring atau lebih tepatnya musim winter, akhirnya ada satu anime romance yang bener-bener ngena banget men buat gue gitu. Jadi itu udah lama banget men, itu oke lah gue nonton Fruit Basket, tapi nggak se-feel ini.
gue nonton Fruit Basket tapi gue nggak se-feel real life. Nah makanya gue bilang anime real life itu bener-bener membuat gue nge-feel banget gitu kan. Dan ini bener-bener nge-feel juga gitu My Happy Marriage. Jadi gimana ceritanya ini pasti orang akan nonton, pasti orang akan tahu, pasti orang akan menikmati cerita ini karena dramanya benar luar biasa. Jadi mungkin kalau misalkan ada teman-teman lu gitu kan, atau mungkin ada orang tua lu gitu kan yang penasaran gitu kan, Dek kamu nonton apa gitu, coba aja jijilin ini, pasti bakal suka karena emang ini sinetron banget. Jadi bener-bener ini sinetron drama yang orang-orang pasti bakal suka kalau misalkan orang tua kalian atau mungkin orang yang lebih tua dari kalian gitu kan suka nonton drama, ini pasti adalah salah satu rekomen yang benar-benar luar biasa menurut gue. Jadi ya itu gue rekomenin ini gitu. Jadi buat teman-teman yang kuat untuk nonton drama, gue rekomendasiin untuk nonton anime ini. Jadi benar-benar gila, benar-benar the best banget. Gue nonton speechless banget gue sumpah. Speechless gue, jadi benar-benar best banget sih. Ya best banget sih. Jadi ya itu, semua ada sebab dan akibat, dan semua itu bisa dilakukan kalau misalkan kita mau gitu kan. Jadi benar-benar apa yang dilihat hari ini adalah kalau lu ingin bahagia, atau lu ingin hidup lu itu enak dan nyaman, lu jangan ngusik orang lain. Karena kenapa? Karena kalau misalkan lu ngusik orang lain, belum tentu diri lu tuh bisa lebih baik dari orang itu. Jadi makanya inilah yang mungkin jadi pelajaran buat Kaya agar setidaknya setelah ini dia tobat gitu. Please gitu loh, setidaknya dia tobat gitu kan. Minimal kalau misalkan tidak kalau masih ada rasa kesel sama kakaknya, minimal hargai Koji lah gitu loh. Jadi minimal ada rasa sayang ke Koji gitu nantinya gitu. Itu. Jadi yang gue lihat itu bener-bener Koji itu cuma jadi tempelan buat Kaya dan ngerasa gak suka kalau kakaknya lebih bahagia dari dia gitu. Seperti itu ya, 100/100 untuk episode ini. Itu jadi gue yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang karena gue bahas yang paling suka. Kalau sudah nggak di tag saja notifikasinya agar lu tidak dari gue. Dan sampai jumpa lagi, sampai gue sampai. Bye.